Selamat datang di PMI Kebumen Podcast. Bergerak untuk kemanusiaan, terus tebar kebaikan. Halo Sobat Kemanusiaan, selamat datang di PMI Kebumen Podcast. Kali ini ada bintang tamu yang luar biasa sekali, menarik, lucu, pokoknya cara jawabannya kayak ngakak abis gitu. Kita sambut ada Mas Rendra Polapike. Jeng jeng. Wes lucu tau, wes lucu. Lucu pertama ya. Kita nantikan lucu-lucu yang berikutnya. Asik. Mas Rendra gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kesibukan belakangan hari ngapain Mas? Selain ngisi di acara Ramadan kan saya sering ngisi. Ngisi. Air buat wudhu. Nggak, kegiatannya lebih difokuskan ke keluarga sama masih perkontenan. Konten terus ya. Oh ya teman-teman, memang Mas Rendra ini konten kreator yang paling top lah di Kebumen. Dulu zamannya Mas, saya ingat banget waktu kuliah semester awal Polapike tuh bus naik banget. Iya, apa yang buat naik gitu Mas? Naik itu waktu gini bukan ini. Oh ya. Yang buat naik waktu saat itu Polapike. Yang bikin naik Yes. izin dari Allah. Oh, Masya Allah. Ya nggak semuanya kan memang atas izin Tuhan. Tapi kan memang kalau orang Jawa bilang itu ketiban wahyu. Ketiban wahyu karena kita prosesnya cuman Agustus, September, Oktober, November viral. Artinya kan tidak butuh waktu yang terlalu lama. 3 bulan. Bisa dibilang 3 bulan. Agustus, September, Oktober, November viral. Nah, kita terus terang waktu itu untuk buat konten itu lebih mudah ketimbang posting. Oh, benar-benar. Tahun 2018 sinyal di Sadang kan masih delap-delip lah. Nyari sinyal masih di atas gelas, ditaruh di jendela, berharap glunding gitu kan. Yang ngebuat konten waktu itu pertama langsung melejit saat itu Polapike apa ya, Mas? Yang bahas tentang bakso. Yang bareng bocil bukan? Iya, yang bahas tentang iya. bakso. Yang Ilham Yang dan siji, kawan-kawan ya. poe siji dadine pira? Loro. Lantas setelah naik itu sempat masuk juga ke stasiun televisi sampai ke sana, Mas. Iya. Langsung banyak tawaran gitu. Iya. TV itu ngajak 3 kali, yang akhirnya oke. akhirnya terjadilah gitu. Yang pertama minta syutingnya di Jakarta, kita nggak mau. Karena anak-anak takutnya terganggu sekolah dan ngajinya. Terus yang kedua mereka minta 50-50 di Jakarta dan di Sadang. Karena saya ada misi, gimana caranya TV ini bisa datang ke Sadang? Misi saya adalah gimana caranya jalannya dibenahi, sinyalnya juga nanti ada penguatan sinyal ya. Iya, Ben bisa tinggo gitu. Sadang kan nggak punya sinyal Sadang gitu. nggak punya sinyal. Biar orang Jakarta datang ke sini bawa sinyal gitu. Nah, dari situlah misi-misi yang bisa disampaikan. Gimana caranya orang-orang itu biar datang ke Sadang, otomatis kan pasti orang banyak yang mikir, gimana caranya jalan Sadang dibenahi, sinyal di Sadang juga dikuatkan, biar bisa untuk lebih bersosialisasi. Sosialisasi tetap masuknya ya, karena Ya. di dalam itu kan kita pengennya ada muatan, ada muatan meskipun balutannya komedi tapi isinya ya konten-konten bermanfaat gitulah. Yang terlintas pada saat tadi mampir ke PMI gimana, Mas? PMI Mampir ke Kebumen. PMI sering lewat tapi baru kali ini mampir. Wah, salah Makanya. ini, harusnya sering mampir, Mas. Ya karena donor darahnya datangnya ke sana sih. Lo donor di PMI Iya. juga bisa, atau tak tunggu. Pengen donor ke Yes. PMI dulu, belum tahu alamat PMI Kebumen di mana. Tahun berapa belum tahu, Mas. Ya kan saya naturalisasi dari luar negeri. Enggak, dulunya kan seringnya di luar kota. Oke. Yang akhirnya 2018 saya menetap di Kebumen loh. 2018. Baru menyatakan bahwa wis lah aku nang Kebumen baik. Bahasa Jawanya gitu. Yang ngebuat menetap di Kebumen? Ya karena dulu pernah ada komunikasi kecil lah dengan ibu. Bu, nyongan selama ini di luar kota, jauh dengan ibu dan bapak. Istilahnya kan merantau. Di Jakarta juga lama, di kota-kota lain juga lama. Nek pancen konten Polapike ini memang menjadi jalan rezekinya, saya akan menetap di sini.
Wis gitu aja, sesimpel itu. Karena tujuanku waktu itu gimana caranya selama ini kerja di luar kota atau merantau, kok adoh dengan orang tua. Nah, pengennya di masa tua itu bisa mengabdi, bisa nunggu orang tua, bisa menikmati, iya, menikmati kondisi ini dengan orang tua. Tapi asli kelahiran Kebumen, Mas? Dulu rencananya sih di Jepang. Oh, rencana. Iya, rencana. Tapi karena orang Indonesia ini di Temanggung aja. Ibu gagal melahirkan di Jepang dong? Iya, karena belum punya paspor waktu itu. Pengen lahir brojol dingin kan, salju. Tapi memang karena kondisinya jadi orang Jawa, orang waktu itu bapak ibu kan di Temanggung waktu kecil, saya lahir di sana. Itu pun di rumah sakit loh. Terus di mana, Mas? Itu rumah sakit. Bayangkan kalau yang lain kan dulu teman-teman saya kan masih banyak yang lewat dukun beranak gitu. Di rumah sakit. Kayak ini salah satu tim ada nih, Mas. Mewah. Ya kan? Bagi dong, Mas. Apanya? Bareng PMI. Oh, live gitu. Iya, join live bisa followers itu loh, Mas Rendra diajak. Iya, kalau main bisa ke tak PMI. bagi, tak sampaikan ke masyarakat. Waduh, pindah mana ya. Nah gitu. Oke, baik. Tapi memang secara global sadang perlu digarisbawahi untuk kebencanaan ya, Mas. Susah harus bawa gimana? Di mana? Ditandai. Perlu ditandai gitu. Iya. Mudah-mudahan selalu aman gitu. Kalaupun terjadi, kami siap bantu karena PMI selalu siap bantu gitu. Iya, amin. Merambah kebencanaan juga dari P22S Kebumen udah sempat pernah P22S. ya. Apa itu biar masyarakat tahu? Pencari dan pelestari donor darah Pencari dan pelestari Pencari dan pelestari dan pelestari donor darah sukarela. sukarela. Yes. Itu P2D2S PMI Kabupaten sudah menyelenggarakan donor darah di Sadang. Pernah melihat bulan kapan itu Mas Rendra ikut gabung? Ya, pernah ikut, udah seneng ikut, ternyata HB-nya tinggi, jadi nggak bisa ikut 2 kali. Tapi yang 1 kali pernah yang di kecamatan, pernah 1 kali bersama istri juga, jajaran donor darah. Yang ketiga juga alhamdulillah bisa, kan 4 kali, gagal 2. Berarti 1 kali dong. Jadi yang ke-1 keempat kali. Kena dia. Jadi waktu itu bareng istri donor. Bareng istri. Saya kan takut darah. Oh, takut darah? Iya. Kenapa nggak ada yang menakutkan dari warna merah? Kalau Mas? darah kan biasanya merah ya. Iya. Nah, kalau dulu kan biru. Kalau saya bukan darah biru tapi centang biru. Oke, makanya berbagi dong Mas, bareng relawan, Pengennya bareng sobat berbagi. kemanusiaan di PMI Kebumen. Berarti pernah donor 1 kali, 2 kali waktu itu? Yang berhasil 2 kali. 2 Pernah kali, 2 kan 4 kali kali, gagal 2. Gagalnya diganjil-ganjil. Digenap. 1 berhasil, 2 gagal, 3 berhasil, 4 gagal. Mudah-mudahan surga Mas, karena donor kan bermanfaat pasti. Gitu. Apalagi bulan Ramadan kan, Iya. dihitungnya kan double. Nah, pahala Kita kan double. membaca Al-Quran kan per hurufnya dihitung double. Nah, iya benar. Nah, kita pun sama. Melakukan kebaikan, pahalanya juga double. Kalau darah Donor kan darah juga berapa ribu double. tetes tuh. Iya. Kalikan 2 nggak? Ya hingga tetes terakhir lah pokoknya hitungnya. Awal yang dirasakan Mas Rendra pada saat donor? Dulu pertama donor deg-degan karena pertama kali itu STM kelas 2. Oh, STM kelas 2. bujang. Masih bujang. Masih bujang. Iya, bujang gitu. Iya, masih bujang. Itu karena beliau istri dari wali kelas zaman sekolah itu membutuhkan transfusi darah. Nah, ditanya siapa yang golongan darahnya? Oh, karena istrinya bapak membutuhkan golongan darah. Oh, barangkali ada yang berminat untuk membantu. Karena itu bulan Ramadan kan itu gusit ngacung gitu. Tepat Meskipun- Ramadan? Pas Ramadan itu, Oh, pas puasa. Begitu ngacung, begitu dibawa ke PMI waktu itu bingung gitu. Diapain? Nggak tahu, Takut bener nggak gitu. tahu. Bener-bener nggak tahu. Cuman modalnya berani gitu.
karena kemanusiaan. Kita tergugahnya karena kemanusiaan. Oke. Karena deg-degan kan, pertama kali diapain? Begitu dicek ini kan, Iya, begitu darahnya dicek, darah dulu. itu langsung lemes. Ya Allah, baru gini udah lemes. Tapi alhamdulillah masuk kategori, terus Lolos bisa donor lolos, gitu. bisa donor. Jadi itu yang buat Mas Rendra pertama kali donor. Iya, Karena tersentuh tergugah hatinya. karena kemanusiaan, apalagi itu kan istri dari wali kelas tercinta. Cinta. lah ya. Iya. Kalau nggak tercinta nggak akan donor dong. Ya tetap donor, kan Oh, kemanusiaan. Lalu yang minta bukan manusia, kan horor. Itu terus setelah menolong itu menjadi rutin kah? Karena di situ kan disampaikan donor darah itu seperti ini. Kalau continue sekian bulan sekali, itu kan ada Betul. anunya. Nah itu katanya tubuh itu lebih rileks, lebih enak karena permajaan apa? Darah itu berganti dengan darah yang Produksi baru. sel darah baru. Iya, dari situ Betul, kita lebih termotivasi. Wah iya ya, siapa tahu nanti badannya kayak Adira gitu kan. Pengen. Emang jadi cuma kita adik kakak. lebih enak kan? Lebih enak, lebih ringan. Ini nih buat masyarakat Kebumen yang takut akan donor ya Mas ya. Iya. Sama sekali. Sakit sih enggak, lemes sih enggak. Karena yang lemes itu kan puasanya. Karena enggak makan. Bener, Tapi untuk donor darahnya itu hanya kaget di awal pas celit gitu dok. Habis itu setelah diambil darahnya, setelah itu kan ya udah rileks karena apa dalam tubuh itu kan ada proses recovery. Betul, terus. Reko-reko ala Ferry itu. Jadi, akan ada pembentukan apa? Ya, darah-darah Sel darah baru ya kan. Jadi lebih tergantikan. Enggak itu aja. Akhirnya terus-terusan gitu. Gimana sih Mas ngubah gitu? Tadinya was-was atau takut atau nggak tahu gitu sehingga menjadi suatu kebiasaan bahwa itu donor darah sehat gitu. Persepsi Mas Rendra sendiri. Ya karena itu pertama kan memang faktor kemanusiaan itu tadi. Nah terus kita pengen apa yang ada dalam tubuh kita itu kan bermanfaat. Misalnya kita donor di bulan Ramadan misalnya. Ya nggak bulan Ramadan nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa juga. Misalnya terus dimasukkan ke tubuhnya orang yang bisa dibilang untuk hal-hal kebaikan. Misalnya dia ngaji, pintar ngaji, terus berbuat kebaikan dan lain-lain ya. Hal yang baik-baik. Kan kita kebagian pahalanya. Ya kan? Betul. Malaikat itu nggak akan luput mencatat. Nggak akan keteriwal mana Mas Rendra, mana Pipiat gitu Nah, ya. ini darah dari mana tetap kebagian. Betul. Karena semua kan juga ada hisapnya kan. Perhitungannya ini. Yes. Meskipun Dracula juga menghisap, tapi beda. Itu kan hisapnya beda. Meskipun sama-sama Bukan darah. dong. Yes, benar. Mas Rendra, sekarang bulan Ramadan gitu. Oke. Kebetulan PMI Kebumen saat ini memang sedang stok krisis di Goldar AB ya, Mas Sony. A, B, dan B. AB dan B. AB dan B. AB dan B. Yuk ajak masyarakat Kebumen untuk Kalau golongan darah saya dimutasi, ini gimana? Soalnya ganti status. soalnya. Azan. Nah, ini. Oh, Azza. Gitu. Kan biar lebih bermanfaat, mau bisa mutasi. Ganti AB kan Jogja kan dekat ya. Bagaimana Mas untuk mengajak masyarakat Kebumen untuk donor selama Ramadan, bahwa sebenarnya kan selama Ramadan tidak ada haram, tidak ada batal puasa selama mendonorkan darah gitu. Iya. Jadi kan yang namanya darah itu yang keluar itu kan ada dua macam ya. Donor atau bekam ya. Betul. Yang itu kan sama-sama berhubungan dengan kesehatan. Sama bekam kan kita nggak tahu David juga bekam apa enggak gitu. David bekam. David Beckham. Nah, kalau donor kan udah jelas bermanfaat. Karena Betul. nantinya darah kita itu nggak hilang, cuman hilang keluar, tapi ada manfaat untuk orang lain. Nah, untuk mengajaknya itu ya kadang kan kita sederhana aja mikirnya gitu. Nggak usah, yuk terlalu gini-gini. Misalnya keluarga kita yang membutuhkan, apa kita tidak tergerak? Misalnya sahabat kita yang membutuhkan, apa kita yang nggak tergerak gitu. Kadang mikir aja itu adalah orang terdekat kita. Jangan anggap ini orang lain. Karena kalau mikir orang lain kan kadang, wah darahnya ngomong liya orang kenal. Kita nggak usah mikir terlalu jauh. Betul. Anggap saja ini ada yang sedang menunggu darah kita untuk bisa bermanfaat bagi mereka. Udah gitu aja simpelnya. Gimana Pung? Luar sekali. Sebelumnya donor di PMI Kebumen sempat dengar di PMI lain Mas?
Di Iya. daerah mana? Dulu waktu zaman STM kan SMK ya? SMK Di Temanggung? di Kabupaten Temanggung. Oh, Kabupaten Temanggung. Iya. Jadi yang 2018 pindah itu ya yang ke sini? Ya 2018 pindah sini, mulai Udah. donor itu paling 2021 ini. Per 2020. Jadi donor yang waktu di Sadang itu tahun kemarin, ke belakang lagi? Iya, sekitar 2021. 2021 2022. Habis ini donor yuk di PMI gimana? Berani. Habis ini loh, Iya, asalkan asalkan HB-nya sesuai dengan ketentuan dari Iya. PMI, lolos seleksi lah HB kayak gitu. kemarin. Tapi Mas Rendra, PMI Kebumen juga ada Apa? hal menarik untuk yang berhasil donor selama bulan Ramadan, Iya. dapat plus Apa itu plus-plus? minyak goreng. Oh, kirain plus-plus apa gitu kan. Minyak goreng loh. Minyak goreng 1 liter atau berapa liter itu? Itu satu kantong yang memang kita sediakan untuk pendonor yang berhasil lolos di donor PMI Iya. Kabupaten Kebumen. Tuh ibu-ibu biasanya, ibu-ibu kan. Cocok. Ya. Ibu-ibu kalau ada demi-deminya kayak gitu, demi lengah seliter lumayan, donor lah gitu. Donor Nah, seliter itu gitu ya. kadang kan hal seperti itu kan ada daya tarik tersendiri. Kalau ibu-ibu kemarin yang ngobrol, Bu, kok kaosnya donor darah? Dapat dari mana? Kan saya selama 1 tahun donor darah berapa kali kemarin? 2, 4. 4 ya? 4. Kalau dapat kaos itu berarti udah 4 tuh. Iya, 4 kali berarti kan dipakai kaosnya. Dipakai kaosnya terus nanya, Mbak, kok dapat kaos? Ya kan kemarin dapat dari PMI kaos ini. Nah, itu salah satu menjadi penyemangat ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu ini menjadi sebuah dress code gitu loh. Dress code. Nyong bangga loh nganggo kaos sing donor darah. Sampai pas donor darah berikutnya dipakai, dikiranya kalau donor berikutnya pakai seragamnya gitu. Itu ketemu sama ibu mana? Ibu-ibu di wilayah Kecamatan Sadang kemarin. Oh, oke. Ada ibu yang namanya siapa ya kemarin ya? Tapi Istri memang saya donor. yang kenal. Oh, Iya. istri juga udah donor full ini. Kemarin Tahun sama kemarin. bareng Oh, gitu. iya. Udah dapat kaos dong? Sama-sama HB-nya anu. Sama-sama HB-nya. Ya mungkin karena kecocokan hati mungkin. Ya. Jadi Asik. darah pun sampai seragam. Janji ya, abis ini langsung donor, Mas. Berani? Iya. Berani. Kan dibilang Ramadan itu kan semuanya serba double. Betul. Kebaikannya double. Betul. Nah, apalagi kita dalam kondisi lagi sehat walafiat, ya kan. Dapat pangkat jenggot loh. Bisa kategori. Oke. Tapi jam-jam segini memang udah nggak lemes-lemes kalau di puasa gitu. Maksudnya fine-fine aja gitu Ya, menjelang lemes itu paling-paling buka kan gitu. jam 11, setengah 12 gitu. Nah, itu kan Karena banyak yang update status itu mah kolak. Iya, ya, jenis-jenis Iya gitu. bener ya. Selebihnya kan udah lewat, udah dilihat. Ini Mas, banyak sekali kegiatan-kegiatan kemanusiaan gitu. Iya. Kalau tadi memang melirik, pengen kepo, tanya aja sebenarnya. Saya mau komen itu Pak Arif, kok cukurannya sama gitu dari belakang gitu kan. Mirip ya. Habis syukur beliau gitu. Ini waktu acara ultahnya PMI Kebumen Mas. Oh, ada ulang tahun PMI. Tahun lalu. Berarti tiup lilin. Tahun ini akan ada tim lilin hadir ya. Tanggal berapa? Tanggal berapa? September. 17 September. 17 September. Mungkin besok akan ada event Kenapa 17 September enggak 17 Agustus biar bareng? sama kemerdekaan. Iya. Wah, panjang ini Mas kalau sudah cerita. Nah, kenapa 17 Agustus kemerdekaan RI? Kalau bukan 17 ya nggak merdeka. Itu berkaitan dengan pencipta lagu 17 Agustus. Siapa? Ya, kalau tanggal 31 kan susah. 31 Agustus tahun. Hati kan tanggung. dibikin 17 aja biar enak. Ya udah di tengah-tengah. Itu udah geser loh 15, 16, 17 ya. Ya, lucu sih. Ya. Gitu, jadi banyak sekali sih kemanusiaan-kemanusiaan ini. Ini donor darah itu di belakangnya Mas Rendra. Ini ya. Yes, itu banyak sekali. Karena memang kebutuhan darah di Kabupaten Kebumen itu mencapai 80 kantong per hari, Mas. Besar. Per harinya. Per hari. Oke, nggo sedulur-sedulur kabeh dimanapun Anda berada, yang namanya donor darah
meskipun di bulan Ramadan sekalipun itu tidak menyebabkan batal. Karena donor itu kan darahnya dikeluarkan, bukan memasukkan sebuah cairan. Nah, artinya apa? Artinya hal yang dikeluarkan kita itu bermanfaat. Kalau hal yang dimasukkan kita sudah pasti membuat batal. Nah, kan logikanya seperti itu. Apalagi yang namanya donor darah itu paling sakitnya kan pas sentuh pertama cenit gitu, Dok. Kayak digigit semut katanya. Jari kan kayak gue. Nah, mayu ngguri karika ora sawedi jenenge donor darah. Donor darah itu tidak menakutkan. Yang menakutkan itu kalau keluar di kuburan malam-malam sendirian. Kurang lebihnya seperti itu. Mari donor darah, apalagi di bulan Ramadan, pahalanya akan berlipat ganda. Semoga bermanfaat. Monggo.